Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkana Aliyah dengan NIM 210201038. Saya dari Prodi PGMI kelas 2B, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Selamat menonton. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia adalah kelompok organ yang memecah makanan untuk menyerupai nutrisi. Sistem pencernaan merupakan proses menerima makanan, mengubah makanan tersebut menjadi energi atau sebagai bahan bakar untuk menjaga semua sistem tubuh bekerja. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung, selanjutnya proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pencernaan. Jenis-jenis pencernaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik merupakan proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Proses pencernaan mekanik pada umumnya dilakukan dengan menggunakan gigi. Dan yang kedua, ada proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Pembahasan selanjutnya adalah organ pencernaan, proses pencernaan, dan fungsi dari pencernaan. Sistem pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap rasa manis, asin, pahit, dan pedas. Bagian-bagian utama lidah adalah radix, dorsum, dan apex. Dan yang kedua, ada gigi. Di rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah makanan secara mekanis dan kimiawi sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil. Dan yang ketiga, ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah makanan dalam mulut zat karbohidrat menjadi gula sederhana jenis maltosa. Sistem pencernaan manusia yang kedua adalah kerongkongan. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik dan bekerja secara sadar menuruti kehendak kita. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan, pada faring terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernafasan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristaltik.
Sistem pencernaan manusia yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Dengan adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Lambung terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian kardiak, badan lambung, dan pilorus. Di bagian ujung kardiak terdapat sphincter yang disebut sphincter esofageal, sedangkan di ujung pilorus terdapat sphincter pilorus. Sphincter esofageal berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk atau pada saat muntah. Nah, di dalam lambung terdapat dinding lambung yang mengandung sel-sel kelenjar dan berfungsi untuk menghasilkan getah lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam. Selama makanan ada di lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Getah lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Adapun Lender berfungsi mencampur makanan dengan enzim dan melindungi dinding lambung dari asam lambung. Sistem pencernaan manusia yang keempat adalah usus halus. Setelah makanan dicerna di dalam lambung, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan villi. Villi merupakan tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Usus halus sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, karena pada orang yang telah meninggal bagian usus tersebut kosong. Dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan, karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Setiap organ tersebut mengeluarkan enzim yang membantu dalam pencernaan. Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. Cairan empedu memiliki fungsi memecah lemak agar mudah dicerna. Empedu tidak mengandung enzim, namun berperan dalam memecah lemak. Sedangkan hati merupakan tempat untuk metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Pada saat proses pencernaan berlangsung, kantung empedu akan melepaskan cairan empedu menuju duodenum melalui saluran empedu, dan pankreas membantu usus halus dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur glukosa darah dan menghasilkan pancreatic juice. Pancreatic juice adalah sekrese pankreas yang bercampur dengan air. Pancreatic juice akan menetralkan kandungan asam pada makanan sebelum masuk ke usus halus. Sistem pencernaan manusia yang kelima adalah usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang. Dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar bentuk S. Diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjangnya sekitar 1,5 meter.
Nah, di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri. Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Agar sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar tidak kembali lagi ke usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya. Katup tersebut dinamakan katup ileosekal. Di dalam usus besar, perjalanan makanan dapat mencapai 4-5 jam. Namun, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Dan sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Akan tetapi, pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Pembahasan yang selanjutnya adalah gangguan pada alat pencernaan dan pencegahannya. Yang pertama ada diare. Diare merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang akan membuat perut terasa mulas dan feses atau tinja penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena dinding usus besar mengalami infeksi. Penyebab diare yaitu keracunan makanan, memakan makanan yang tidak higienis, dan infeksi bakteri disentri. Orang yang mengalami diare akan banyak kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi. Jika diare berlangsung lama bisa menyebabkan pada kematian. Untuk penderita diare, hindari minum alkohol, kopi dan susu, serta hindari mengkonsumsi makanan yang berminyak dan pedas. Yang kedua ada MAG. MAG merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAG juga ditandai dengan rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini adalah pola makan yang tidak teratur, stres, dan sebagainya. Cara pencegahan gangguan MAG yaitu dengan pola makan yang teratur, hindari mengkonsumsi makanan asam dan pedas, serta olahraga yang cukup. Yang ketiga ada ambeien atau wasir. Ambeien merupakan sebuah gangguan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Umumnya, wasir tergolong penyakit yang ringan tanpa menimbulkan gejala. Penderita yang sering mengalami penyakit wasir adalah ibu-ibu hamil dan orang yang sering duduk dalam beraktivitas. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara menghindari duduk terlalu lama, mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, buang air besar secara teratur, banyak minum air putih, dan olahraga yang cukup. Gangguan sistem pencernaan pada tubuh manusia yang keempat adalah tifus. Tifus merupakan penyakit infeksi pada usus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang tercemar. Gejalanya terasa mulai dari 7-21 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Gejala tifus seperti demam tinggi, sakit perut, diare, dan sembelit. Cara mencegah agar tidak terkena tifus antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan yang bersih dan baru dimasak, minum air yang bersih dan cuci tangan sebelum makan, dan hindari mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak seperti salad. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.